Pernah punya pengalaman terkait dengan soal bayarin dulu? Pasti pernah ya, baik sebagai yang dibayarin atau yang ngebayarin. Aku sih seringnya ada di posisi yang ngebayarin dulu. Ada beberapa alasan kenapa teman minta dibayari dulu. Biasanya karena gak ada uang pecahan kecil, atau belum ambil ATM, atau dompet ketinggalan, dan alasan-alasan lain yang terdengar tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, sebab itu kenyataan, tapi kalau alasan bisa dikarang, bener nggak? Tapi kedua kata itu kadang susah dibedain sih. Selain karena dimintai tolong, aku juga sering ngebayarin dulu atas inisiatifku sendiri. Misalnya, lagi ketemuan sama teman-teman, lalu kita makan di food court. Biasanya, kan kalau meja-meja di food court itu selalu penuh ya. Jadi harus ada yang nungguin meja supaya gak ditempatin orang dan ada yang cari makanan duluan. Nah, daripada teman menunggu kelamaan dan nanti makannya jadi gak bareng, aku suka nawarin, mau makan apa? Maksudnya biar sekalian aku pesenin. Tapi saat pelayan ngasih bill, mereka malah pada sibuk main handphone. Aku gak tahu sibuk beneran atau memang pura-pura sibuk. Di negara-negara barat, khususnya orang-orang bule, kalau kita ditraktir orang, adalah sesuatu yang patut dihargai. Di sana jarang yang namanya traktiran. Bahkan saat datang ke acara ulang tahun pun, mereka bayar sendiri-sendiri dan bawa kado pula. Kadang yang ulang tahun yang ditraktir sama mereka. Bayar sendiri-sendiri bukan berarti pelit, tapi memang budaya mereka begitu. Yang mereka nilai bukan makanannya, tapi kebersamaannya. Kita diundang saja itu udah suatu merupakan penghargaan bahwa kita masih dianggap sebagai teman. Orang bule hanya mau ada orang-orang dekat yang datang ke pestanya. Jadi kalau kamu diundang ke acara ulang tahun sama orang bule, sebaiknya bawa uang. Karena kamu harus membayar makanan atau minuman kamu sendiri. Beda dengan budaya Indonesia, yang ulang tahun harus mentraktir teman-temannya. Bahkan sampai ditagih-tagih, dan belum tentu juga pada ngasih kado. Aku sih gak masalah kalau harus membayari dulu, apalagi kalau sama temen. Tapi seringnya gak dibayar. Jadi rasanya seperti dimanfaatkan. Mau nagih kadang gak enak, apalagi kalau jumlahnya gak besar. You know lah rasanya kalau orang mau nagih utang gimana. Uang itu membongkar sifat manusia. Mau tahu akhlak seseorang? Coba deh berurusan uang dengannya. Mau tahu tepat janjinya? Coba deh pinjamin dia uang. Mau tahu harga dirinya? Coba sering makan bersama, lihatlah inisiatifnya untuk membayar. Percayalah, orang yang terlihat baik akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan uang. Sejak orang-orang yang berhutang padaku susah membayar, aku sudah gak pernah lagi mau meminjamkan uang, apapun itu alasannya. 4 hari yang lalu, aku bertengkar hebat dengan salah satu teman dekatku. Kami sudah 8 tahun berteman. Dia layaknya sahabat bagiku. Januari 2019, dia butuh pinjaman 20 juta dan atas asas pertemanan, aku nggak pikir panjang lagi. Aku pinjamkan sekaligus. Dia berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Tapi selama 2 tahun, dia baru mengembalikan setengahnya. Sisanya tidak ada kejelasan. Selama masa sisa pembayaran itu juga, komunikasi kami memang masih berjalan. Namun, setiap kali aku menyinggung uang, dia tidak pernah merespon. Belum lama ini, aku mendapat kabar kalau dia baru membeli mobil Toyota Rush. Walaupun kredit, tetap saja seharusnya dia mampu membayar hutangnya sebelum DP mobil. 4 hari yang lalu, aku memutuskan untuk menagihnya. Aku sudah mencapai batas klimaks kesabaran. Aku tagih karena hutang itu wajib, karena beban beratnya utang hingga akhirat. Lalu apa jawabannya setelah aku tagih baik-baik? Nomorku diblokir oleh orang yang mengingatkanku tentang betapa beratnya dosa berutang. Dia adalah sahabatku, dan aku sangat sayang sama semua sahabat dekatku. Dan dia adalah salah satu orang yang aku sayangi, tapi sekarang justru menjadi orang yang paling aku benci hari ini. Sebaik apapun orang itu, kalau sudah bicara uang, jadi mirip iblis. Status rohani yang diupload di sosmed berbanding terbalik dengan kelakuannya yang seperti roh halus. Utang itu menghancurkan hubungan apapun kalau nggak punya komitmen untuk berusaha melunasinya. Jangan menganggap enteng utang. Berutang bukan perkara besar kecil, tapi tanggung jawab. Berhutang tanpa membayar sama aja dengan pencuri.
Berhutang enggan membayar, maka sedang menghancurkan harga diri. Beban hutang itu hina di siang hari dan galau di malam hari. Siapa yang punya utang? Kalau sudah punya duit, bayar. Kalau gak mau bayar, kamu pencuri. Hanya karena uang, apapun bisa berubah. Mas Teja bisa pinjam uang 5 juta kah? Sejujurnya, kebutuhanku juga banyak. Hanya karena tidak bisa meminjamkan uang, akhirnya memutuskan pertemanan, padahal pertemanan ini 15 tahun sudah terjalin. Maaf, aku tidak bermaksud menyindir siapapun. Tolong, jangan mudah meminjam uang. Temanmu atau saudaramu yang punya banyak uang itu bukan berarti mereka tak punya urusan. Sehingga dengan mudahnya kita berpikir, duitnya kan banyak, aku bisa pinjam uang kayaknya. Teman yang terlihat punya kelebihan uang itu bukan berarti tidak memakai uangnya atau uang nganggur yang dengan mudahnya bisa dipinjam. Tolong, sama-sama mengerti, teman yang uangnya terlihat lebih banyak bisa jadi karena sabarnya pun lebih banyak. Mungkin mereka banyak puasa, menahan diri dari membeli yang tidak perlu karena ingin membeli sesuatu yang lebih penting dengan uang yang dikumpulkan tadi. Mungkin pengen beli rumah atau kendaraan tanpa mencicil, dan itu perjuangan yang tidak mudah. Uang banyak itu bukan dikumpulkan dalam sehari, dan belum tentu mereka bisa melakukan hal yang sama lagi. Hanya karena punya alasan kuat, mereka bisa melakukannya. Sedikit demi sedikit, uang dikumpulkan untuk mewujudkan impian. Jangan tiba-tiba datang dan kemudian berusaha memintanya. Please, jangan mudah meminjam uang jika melihat teman atau saudara sedang terlihat berada. Karena jika teman atau saudara sudah meminta, maka saat itulah ia sedih dan bingung antara memilih impian keluarganya atau memberikan pinjaman kepada yang meminta. Belum lagi resiko yang lain, yaitu rusaknya hubungan baik karena sesungguhnya hutang adalah pemutus hubungan yang paling tajam. Karena hutang yang tak kunjung terbayar membuat pertemanan jadi renggang, jadi hilang saudara. Yang berhutang jauh lebih keras bicaranya dari yang memberi hutang. Ini bukan sindiran, tapi pengingat juga untuk diriku sendiri. Karena begitu banyak aku mengalami, banyak yang sepertinya begitu mudah meminjam uang, tak peduli apakah nanti bisa membayar atau tidak, yang penting dirinya sendiri selamat dulu. Urusan sama yang punya duit, berpikir belakangan. Sama saja kita melempar beban kepada orang lain dan sengaja membuat orang lain jadi sulit. Berhutang tentu boleh, karena agama pun membolehkan dan mengaturnya. Akan tetapi, pikirkan puluhan kali sebelum mengambil jalan. Jangan sampai tak punya persiapan untuk membayar, atau jangan sampai mengorbankan pertemanan dan persaudaraan.